Jangan pernah anggap sepele sabarnya orang diam. Dia mungkin gak bicara, tapi dia selalu memperhatikan siapa yang bersuara. Dia mungkin gak berkata-kata, tapi dia tidak buta. Dia mungkin terlihat tidak ambil hati, tapi dia sedang mempelajari. Karena begitu kamu melewati batas, dia pasti akan mengambil tindakan tegas. Ini doa supaya kita dapat 3 keistimewaan. Yang pertama, ilmu yang penuh dengan kebermanfaatan. Kedua, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ketiga, amal salih yang kita terasa ringan untuk melakukan. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau kita baca ini terus, Allah pastikan kita akan mendapat ilmu yang manfaat, rezeki yang diberkahi, dan amal salih yang kita terasa ringan untuk mendawamkan. Ayo mari kita amalkan, sebarluaskan, semoga jadi berkah buat kita bersama-sama. Barakallahu fikum. Sudah terlalu banyak topeng di dunia ini. Ada yang mahir berpura-pura baik, ada yang pandai berkata manis, ada yang hebat mengarang cerita. Sudah sulit menemukan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan orang yang jujur. Tetaplah menjadi baik dengan caramu sendiri, walaupun namamu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Tidak usah peduli siapa yang lebih baik. Tidak perlu peduli siapa yang paling baik. Cukup peduli dengan bagaimana kita kemarin, seperti apa kita saat ini, dan mau jadi seperti apa kita besok. Fokuslah pada diri sendiri dan tetaplah bahagia dengan caramu sendiri, bukan dengan standar dan cara orang lain. Jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap benar dan menurut Allah, dalam pandangan Allah juga benar, jalan saja. Manusia hanya pandai menilai orang lain, tapi tak pandai menilai diri sendiri. Hidup yang paling capek itu kalau setiap hari suka ngukur orang. Gak bisa kita ngukur orang pakai kesolehan diri kita. Jangan suka ngukur orang sama baju kita, gak bakalan beres. Dengar ini baik-baik. Kamu bisa tahu suami atau istri kamu baik atau enggaknya ketika kamu sakit. Kamu bisa tahu saudara kamu baik atau enggaknya ketika berurusan soal duit. Dan kamu bisa tahu teman kamu baik atau enggaknya ketika kamu sedang dalam masa sulit. Ingat itu. Jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. Setiap orang butuh waktu menyendiri untuk merenung dan mencari inspirasi. Karena meskipun kita makhluk sosial yang perlu teman bicara, kita juga perlu sesekali mengajak hati sendiri berbincang tentang merelakan masa lalu, juga merakit masa depan. Tentang melepaskan pikiran buruk, juga mendapatkan gagasan baik. Orang baik pasti mujur hidupnya, bukan hanya di akhirat tapi sejak di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu bukan untukku, kata Allah, untukmu. Wa in asatum falaha, kata Allah. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri, bukan akan mencelakakan aku. Makanya orang buruk akan hancur hidupnya, bukan hanya di akhirat tapi sejak di dunia. Perbedaan orang yang berpikir positif dan orang yang negatif adalah: pertama, orang positif itu saling mendoakan, sedangkan orang negatif itu saling menjatuhkan. Yang kedua, orang positif itu memperbaiki kesalahan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang positif itu melakukan perbaikan, sedangkan orang negatif itu mencari-cari alasan. Dan yang terakhir, yang keempat, orang positif itu mengambil pelajaran, sedangkan orang negatif itu mencari-cari pembenaran. Setiap hati yang baik pernah menjadi begitu sakit. Setiap jiwa yang tangguh pernah begitu hancur. Setiap orang bijak pernah begitu kecewa. Dan setiap hal yang indah pasti melalui begitu banyak perjuangan. Tanpa kita sadari,
hal-hal buruklah yang menghantarkan kita menjadi lebih baik. Karena sebelum menjadi benar, kita semua adalah salah. Jadi, tidak perlu menyesali apapun yang telah kita lalui. Dunia dan isinya adalah media tempat kita belajar dan beribadah. Yang mengalah akan menjadi menang, yang bijaksana akan menjadi tenang, dan yang baik akan menjadi lebih baik. Jadi, bersabarlah. Karena bisa saja keadaan buruk yang sedang kamu alami saat ini akan mengantarkanmu ke tempat yang jauh lebih baik. Ya kan? Orang tua kita tidak sempurna, orang tua kita bisa salah, tetapi penghormatan kita kepada orang tua tidak boleh kurang. Kita tidak berhak melawan orang tua walaupun mereka salah. Tentu kita tidak ikuti apa yang salah, tapi jangan melawan, menentang sampai melukai.